to the heavens, rise into your heart, our praises filling up the spaces in between our frailty and everything you are the keeper of my heart. Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Ibadah adalah perjumpaan umat dengan Tuhan yang kudus, mulia, kasih-Nya tak berubah, dan setia-Nya tetap selama-lamanya. Ketika persekutuan yang bersyukur ini menyadari akan kebaikan Tuhan, maka perjumpaan dengannya adalah sukacita. Marilah kita mempersiapkan diri, hati, dan pikiran kita untuk beribadah dalam hadirat-Nya yang kudus. Pemberitaan firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sulfana Nusi Hehanusa. Jemaat, marilah berdiri, kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita di hari ini, Keluaran 7 ayat 12 mengatakan, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Demikian nats pembimbing saudara, terimalah salam rasuli.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan perkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Kami boleh ada sampai sekarang ini, Tuhan, bukan karena kekuatan kemampuan kami, tapi karena kekuatan dari Tuhan yang boleh kami terima dan alami, sehingga kami bisa menjalani hidup di hari yang indah ini. Tuhan, kami datang dalam kebersamaan, melakukan persekutuan ibadah, di dalamnya memuji memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman-Mu.
Tolong kami Tuhan, singkapkan rahasia kebenaran-Mu itu bagi kami, supaya kami tetap kuat hidup di dunia ini, mampu menghadapi situasi kondisi di mana kami ada, dengan terus melihat kuasa Tuhan yang sangat berperan di hidup kami. Firman-Mu memberikan semakin mendatangkan kekuatan kemampuan bagi kami dan mengingatkan kami untuk tidak larut dan lemah di dalam kondisi dunia sekarang ini, karena Allah lebih berkuasa di atas segala kuasa dunia ini. Allah sanggup mengubah hidup kami yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sehat. Utus Roh Kudus-Mu menguasai kehidupan kami dan selamatkan kami ketika kami ada dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan Allah, berbicaralah kepada kami semua di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Keluaran 7, ayatnya yang ke-7 sampai dengan 13, yang menyatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun, ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, 1 minggu sudah
kita melewati Paskah, Hari Raya Paskah, di kebersamaan persekutuan kita yang mau mengingatkan kepada kita bahwa Yesus telah mati dan bangkit, memberikan kemenangan atas hidup dan kehidupan semua orang yang percaya kepadanya, terlebih khusus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang selalu berimankan Yesus di sepanjang kehidupan. Ini adalah tindakan Allah yang hendak menyelamatkan, tindakan yang spektakuler yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun juga di dunia ini. Membangkitkan anaknya, memberikan semangat hidup untuk kehidupan semua orang yang percaya dalam menjalani kembali kehidupan dan menikmati masa depan di dalam terang kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tindakan Allah itu tidak akan bisa mampu dilakukan oleh manusia siapapun, seperti di dalam pembacaan kita sekarang ini, Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13 menjelaskan kepada kita bahwa dalam usia yang telah lanjut, Musa dan Harun dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasa Allah, memperlihatkan kekuatan Allah dalam melakukan suatu mujizat di tengah kehidupan Mesir, secara khusus di tengah kehidupan Firaun. Bapak, Ibu, Saudara, Musa dan Harun diutus untuk berbicara kepada Firaun tentang kehidupan Israel yang hendak dibawa oleh Allah kembali masuk di dalam tanah Kanaan. Musa dan Harun menghadap Firaun dalam usia yang tidak lagi muda, 80 tahun usia Musa dan 83 tahun usia Harun. Dalam usia yang lanjut ini, mereka merasa bahwa mereka tidak mampu untuk berbicara kepada Firaun, tetapi Allah menjamin kehidupan mereka. Allah menjamin keberadaan mereka dengan mengatakan bahwa Ia tidak meninggalkan mereka dan memerintahkan kepada Firaun dan Harun supaya berbicara serta melakukan, memperlihatkan dan menunjukkan tindakan Allah yang besar. Di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa ketika Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan memerintahkan bahwa ketika kalian berada di hadapan Firaun, lakukan dan berbuatlah seperti apa yang kukatakan. Melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Itu dilakukan oleh Harun dengan kekuatan Allah. Karena ketika mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri, mereka tidak akan bisa melakukan seperti itu di hadapan seorang pemimpin besar, seorang raja, seorang Firaun yang terkenal sangat sadis, terkenal dengan segala tindakannya yang berlawanan dengan Allah. Dan Allah ingin mengatakan kepadanya
bahwa segala perbuatan, tindakan, dan kuasanya tidak bisa melebihi dan melampaui kekuatan kuasa Allah yang ada di kehidupan dunia, terlebih khusus di kehidupan Musa dan Harun yang dipakai oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun, maka terjadi sesuatu keajaiban, mujizat, bahwa tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Melihat hal itu, Harun merasa bahwa Firaun merasa bahwa ia sudah disaingi, bahwa ia bisa juga menampakkan sesuatu tindakan yang bisa melebihi apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun pada waktu itu. Sehingga karena tidak mau dikalahkan, dia memanggil penyihir-penyihir. Dia memanggil dari seluruh pelosok-pelosok negeri, bahkan dari seluruh penjuru Mesir, supaya datang memperlihatkan kekuatan mereka. Dia percaya dan sangat yakin bahwa penyihir-penyihir itu mampu mengalahkan apa yang sudah dilakukan oleh Musa dan Harun di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih, semua penyihir terkalahkan. Lalu ada 2 orang penyihir kepala di kalangan para penyihir itu yang sangat tinggi ilmunya, yang hendak beratraksi di depan Musa dan Harun, mau memperlihatkan kekuatan mereka. Dan mereka itu memang tidak disebutkan di dalam kitab Keluaran ini, tetapi menurut Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 8, mereka itu adalah Yanes dan Yambres yang mampu memperlihatkan kekuatan mereka. Dan Yanes dan Yambres ini adalah kepala penyihir dari seluruh negeri Mesir yang hadir di depan Musa dan Harun, hendak memperlihatkan ilmu sihir mereka. Kenapa mereka diangkat sebagai kepala dari para penyihir-penyihir itu? Karena hanya mereka berdua yang mampu terbang di angkasa mengalahkan penyihir yang lain. Firaun melihat bahwa ilmu mereka sudah sangat tinggi, sehingga mereka patut diangkat dan layak diangkat menjadi kepala atas para penyihir yang ada di Mesir. Karena itu, Bapak, Ibu, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan sekarang ini, bahwa kekuatan besar, keajaiban yang mampu dilakukan oleh Yanes dan Yambres itu tidak mampu menyaingi kekuatan Allah yang ada dan hendak diperlihatkan. Tidak mampu menyaingi kuasa Allah atas hidup dan kehidupan dunia, termasuk Firaun, Yanes, dan Yambres. Bahwa semua yang mereka punya itu tidak mampu melebihi kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, kuasa Tuhan. Ini memperlihatkan dan hendak mengatakan bahwa Firaun setinggi apapun jabatannya, Yanes dan Yambres sebesar apapun kuasa ilmu mereka, tidaklah berarti apa-apa di hadapan Tuhan ketika ular Harun memakan dari ular Yanes dan Yambres. Bapak, Ibu, Saudara, semua memperlihatkan ketidakberdayaan, ketidakberartian, dan ketidakmengertian hidup di hadapan Tuhan, dan tidak mengerti akan kehendak keinginan Tuhan bagi dunia Mesir di saat itu.
dan juga bagi dunia kehidupan manusia di saat ini. Ketika dunia dilanda oleh wabah pandemi COVID-19, semua orang tidak mengerti maksud keinginan Allah dan semua tidak lagi berharap kepada Tuhan. Seperti Firaun mau menginginkan memperlihatkan kuasanya, mengatakan seolah-olah aku yang sangat penting, aku yang lebih berkuasa, tapi tidak mengerti bahwa semuanya tetap berada di dalam kuasa Allah. Kuasa Allah yang mampu merubah kehidupan Firaun, kehidupan Yanes dan Yambres, juga mampu mengubah kehidupan kita semua untuk sebuah kehidupan yang lebih berarti di masa depan. Ketika COVID melanda kehidupan dunia, manusia tidak lagi mengerti dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Manusia menyembunyikan diri, takut dengan COVID daripada takut kepada Tuhan. Tuhan punya kuasa dan Tuhan sementara bekerja untuk yang terbaik bagi kehidupan semua orang. Tuhan ingin ada perubahan. Tuhan ingin ada pengertian dari kehidupan manusia. Dan ada pertobatan yang mau berubah dan terus memanggil Tuhan. Mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kekuatan diri sendiri itu tidak ada apa-apanya dengan kekuatan Tuhan. Tuhan melihat bahwa semua terjadi untuk mengingatkan manusia. Dan Bapak, Ibu, Saudara dan saya ini sementara diproses oleh Tuhan untuk kembali dan mengerti, percaya, bahkan menerima Dia sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menjamin masa depan dengan pengorbanan Yesus Kristus. Yesus berkorban, Dia mati di kayu salib, Dia bangkit, memberikan kemenangan dan kembali warna kehidupan setiap anak-anak Tuhan menjadi cerah. Itu berarti masa depan itu tetap ada. Tindakan Allah yang besar, tindakan Allah yang selalu mendatangkan kebaikan sementara terjadi di kehidupan kita. Ada mujizat yang nyata untuk kita ketika kita berseru dan memanggil Dia. Kalau Allah utus untuk pergi ke sana, nyatakan kuasa dan kehendak-Nya, jangan tutup kemungkinan itu untuk terus tidak dilakukan. Tetapi mari bangkitlah, nyatakan kuasa kemenangan untuk berjalan kembali meraih masa depan yang penuh dengan kekuatan Allah. Sehingga kita menjadi berkat untuk menjadi penghadir damai sejahtera, kekuatan, sukacita bagi mereka yang berada di dalam kelemahan. COVID-19 akan berlalu karena Allah sementara bekerja untuk sebuah mujizat yang baik dan benar bagi setiap orang yang benar-benar mau hidup seturut dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak saja harus membersihkan tangan ini, tetapi kita lebih utama lagi harus membersihkan hati, sehingga dengan hati yang terus sudah diperbaharui, dibersihkan oleh Tuhan, kita menjadi saksi Allah bahwa apapun yang terjadi di dunia sana tidak berarti Allah meninggalkan kita, tapi Dia selalu ada, mau menjamin hidup kita dengan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu, lanjutkan kehidupanmu dengan tetap mengerti dan percaya bahwa kuasa Allah hari ini sampai selamanya
tidak pernah berubah untuk kita yang selalu mengandalkan Dia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanmu, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, komitmen dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan dosa-dosaku. Dia memberikan segalanya Kini aku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Kristus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Untuk segala tindakan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami mau mengerti, memahami bahwa tindakan itu mendatangkan kebaikan bagi kami, dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah yang masih mempercayakan nafas hidup itu bagi kami.
ketika dunia dilanda oleh wabah COVID-19. Kami boleh ada di hadapan-Mu dengan kuat dan sehat. Semua karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau mengizinkan kami hidup di hari ini, kami mau nyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi dunia, keluarga kami, bahwa Allah tidak meninggalkan kami, selalu ada setiap waktu, melindungi dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, sekalipun dunia dengan menghadapi kondisi sekarang ini, kami sebagai anak-anak Tuhan masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kebersamaan. Mimbar pemberitaan firman ini boleh berpindah di setiap rumah tangga, dan kami tahu di sana Tuhan juga ada, memberikan damai sejahtera tatkala persekutuan itu berlanjut dalam kebersamaan keluarga Allah. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, kuatkan dan sanggupkan mereka untuk menghadapi kondisi dunia sekarang ini. Terima kasih kalau kesehatan itu masih mereka nikmati. Kami menyerahkan Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Indonesia ini Tuhan, juga para gubernur, wali kota. Kami serahkan para bupati, camat, lurah, RW, RT, sampai yang ada di pelosok tanah air ini. Engkau berkati mereka. Biarlah mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan tetap percaya bahwa Allah ada di balik semua peristiwa yang dialami. Allah sementara berproses dengan sebuah pekerjaan yang indah dan berarti untuk keselamatan, kenyamanan hidup dari setiap orang yang ada di Indonesia ini. Bapa, kami berdoa bagi semua gereja-Mu di dunia ini. Tolong supaya gereja-Mu tidak berhenti untuk menyuarakan kebenaran-Mu itu. Biarkanlah gereja tetap kuat dan bersatu, memberikan dan mengalirkan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan. Engkau berkati pelayan-pelayan firman, hamba-hamba Tuhan. Engkau pakai hidup dan kehidupan mereka untuk terus menyatakan kebenaran itu sampai kapanpun. Menguatkan juga dan memberikan semangat hidup bagi setiap warga jemaat Allah. Bapa, kami menyerahkan gereja di Indonesia, khususnya GPIB. Engkau berkati fungsionaris Majelis Sinode. Di antara mereka juga ada yang menderita, yang mengalami wabah COVID-19 ini. Mereka merasakan sungguh kesakitan yang amat sangat. Mereka sesak, menderita, tetapi tangan kuasa Tuhan menjamah tubuh mereka, melonggarkan jalan pernapasan mereka, dan mematikan semua virus sehingga mereka sehat dan kembali berkarya melayani Tuhan dengan benar dan sungguh. Engkau berkati Mupol Sulsel Bara. Tuhan, biarlah juga mereka semakin hidup di dalam persatuan kebersamaan yang menciptakan damai sejahtera, yang menghadirkan kekuatan. Engkau mampukan mereka untuk terus berjalan di dalam melayani Tuhan. GPIB Mangamasseang, sektor 1 sampai 10. Terima kasih Bapa, kalau kami masih dipelihara oleh Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan itu. Tuhan berkati tubuh jasmani semua warga jemaat-Mu.
dan Tuhan berikan kesehatan kekuatan. Untuk pendeta Jeff Talisi, Tuhan berkati dia. Berikan juga kemampuan untuk melawan setiap sakit penyakit, melawan kelemahan, sehingga ia boleh berdiri dengan teguh, tetap tegar menghadapi situasi kondisi, bahkan menghadapi kehidupannya sendiri. Ia percaya bahwa Tuhan sementara bekerja lebih baik lagi untuk kebaikan. Ia kuat, ia sehat, ia kembali berdiri sebagai pelayan Kristus, sebagai gembala yang menerima tongkat estafet dari Allah untuk dan demi kehidupan jemaat-Mu. Istri dan anak-anak senantiasa mendukung di dalam doa dan memberikan semangat. Tuhan berkati juga. Bapa, kami berdoa bagi panatua diaken, pelkat, panitia, karyawan kantor koster, tenaga keamanan, operator multimedia dan sound system, pemandu lagu, organis, bahkan paduan suara yang mau melayani Tuhan, melancarkan pelayanan itu. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami, mereka selalu ada bersama dengan Tuhan. Mereka tahu bahwa hidup ini sangat berarti dan kehidupan yang dijalani adalah kesempatan yang sangat berharga untuk dinikmati dan dimaknai sehingga menjadi berkat di kehidupan sesama. Terima kasih untuk panitia-panitia yang juga boleh bekerja bersama. Mereka akan melaksanakan acara demi acara tetapi terhambat karena masalah pandemi COVID ini. Biarlah semuanya itu semakin mau mendatangkan pengertian di dalam memahami bahwa Tuhan menginginkan semua terjadi dan Tuhan juga tahu, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anak Tuhan yang terus berharap dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa warga jemaat-Mu, sektor 1 sampai 10. Mereka yang berbahagia karena hari ulang tahun, mereka yang menerima berkat Tuhan berupa putra-putri yang baru dilahirkan, rumah tangga mengalami sukacita, damai, sejahtera, menikmati hari perkawinan, sukses di pendidikan, pekerjaan, dan usaha. Semakin mau mengingatkan mereka bahwa semua mereka alami dan terima, bahkan rasakan di hidup, karena Tuhan Allah baik dan teramat baik. Biarlah mereka mampu mensyukuri semuanya itu dan mau melakukan semua kehendak Allah di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang bergumul karena duka cita mereka. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka sehingga mereka boleh melanjutkan hidup lagi dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup. Secara khusus keluarga Pinontoan yang baru ditinggalkan oleh suami terkasih, ayah terkasih mereka, kuatkan dan hiburkan mereka. Berikan kesehatan juga untuk mereka kembali menjalani hidup. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, harus berada dalam perawatan rumah sakit maupun di rumah mereka dalam pemulihan. Tuhan, sehatkan dan kuatkan jasmani mereka untuk mereka kembali hidup berkarya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang gagal dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan usaha tidak mengalami perkembangan, Tuhan berkati dan menjadi teman yang setia tatkala mereka mengeluh mengadu kepadamu,
tentang apa yang mereka rasakan dan alami. Engkau menjadi penghibur yang setia. Kami berdoa bagi rumah tangga yang mengalami goncangan karena ketidakharmonisan. Tuhan, Engkau ada di sana, kembali mempersatukan cinta kasih mereka untuk memulai kembali hidup yang baru, hidup yang selalu memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, kalau Engkau mengizinkan kami semua menjalani hidup, kami mau menjadi lebih berarti. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang terkena dan berdampak dengan pandemi COVID-19 dan berada di dalam ketidakmampuan untuk bisa lebih kuat seperti hari-hari kemarin, kepadamu kami serahkan Tuhan. Rencana-Mu, kehendak-Mu yang jadi, kuasa-Mu, mujizat-Mu yang ajaib pun bisa berlaku di kehidupan mereka. Mereka bisa sembuh dan mereka bisa bersaksi kepada orang-orang bahwa semua yang mereka terima karena cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang mereka alami, biarlah itu juga dialami oleh semua orang yang berdampak dengan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Allah, kami masih mau menjalani kehidupan di hari ini. Kami terus berharap untuk Tuhan selalu menyertai, membimbing dan melindungi kami. Kami terus menginginkan supaya Tuhan masih mempercayakan hidup itu lagi bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dan mentaati semua perintah dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian dari penatua diaken bertugas dan juga pemandu lagu.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Berdasarkan kata Alkitab dalam Roma pasal 12 ayat pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi menebus. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa secara berbalasan. Kita berdoa. Allah sumber hidup dan berkat, kami menyadari persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan. Namun kami memberikannya dari ketulusan hati kami. Apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk meneruskan berkat-Mu agar bermanfaat bagi pelayanan demi kemuliaan nama-Mu di dunia. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jumat Minggu 19 April 2020.
Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Nyonya Sulfana Anusi Heanusa, pemandu lagu Saudara Joni Lepa dan Saudari Disidia Derajat, organis Saudari Kesia Epsasiang, operator multimedia Bapak Renol Kaniago dan Saudara Resko Taasye. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga hari Rabu 22 April 2020 tetap berlangsung di rumah Bapak, Ibu, Saudara-saudari masing-masing. Tata ibadah akan dibagikan melalui koordinator sektor pelayanan atau dapat juga diakses melalui grup WA di masing-masing sektor. Berita duka. Telah dimuliakan Tuhan masing-masing. 1. Almarhum Bapak Max Pinontoan, sarjana hukum dalam usia 78 tahun, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 3 pada hari Selasa 14 April 2020 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 15 April 2020 di pekuburan Tionghoa Panara, Makassar. Yang kedua, almarhumah Ibu Esmina Tinambunan Boru Sihotang dalam usia 96 tahun, ibu kandung dari Ibu Rosmina Sihotang, Sektor Pelayanan 8, pada hari Rabu 15 April 2020 dan telah dimakamkan pada hari itu juga di Tapanuli Utara. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita kiranya Tuhan Yesus memberi penghiburan dan sukacita bagi segenap keluarga yang berduka. Persembahan jemaat yang akan diberikan dapat disampaikan melalui majelis jemaat di sektor Bapak, Ibu, Saudara-saudari masing-masing, diantar langsung ke kantor majelis jemaat GPIB Mangamaseang pada setiap hari dan jam kerja Selasa sampai Sabtu jam 8.00 sampai jam 12.00 WITA, ataupun lewat transfer rekening Bank Mandiri dengan nomor 152-110-1010605-8 atas nama GPIB Mangamaseang. Himbauan dihimbau kepada warga jemaat GPIB Mangamaseang untuk tetap di rumah dan memperhatikan kebersihan diri dan tempat tinggal, serta mentaati protokol pencegahan COVID-19 sebagaimana anjuran pemerintah. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta Jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini, karena itu marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.